Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Kimia Farma tanpa kecuali, semoga seluruhnya izin mengawali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan perlindungan, kesehatan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menata seluruh aktivitas pekerjaan yang diamanahkan dengan tataan yang baik, menghasilkan manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Agus Chandra terkhusus tadi yang dalam perjalanan, semoga dimudahkan perjalanan, dibimbing aktivitas, mendapatkan hasil yang diharapkan dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Yudi Rangkuti, terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Mudah-mudahan jadi tali awal silaturahim di antara kita yang juga mengikat kebersamaan di keluarga besar Kimia Farma. Semoga menjadi keluarga yang baik. Keluarga dalam bahasa Arab disebut dengan ailah. Tadi kata aul, artinya yang saling menopang, yang saling mendorong, yang saling menguatkan. Jadi kalau tadi sudah disebutkan keluarga besar, maka kehidupan keluarga dalam Kimia Farma diharapkan saling menguatkan, saling mendorong, saling menopang, sehingga dengan itu bisa menguatkan etos kerja yang diharapkan. Baik, dengan cepat pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tema yang diamanahkan kepada kami dari DKM Assalam, Pak Arif dan kawan-kawan, tentang etos kerja dan keikhlasan dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum dalam tinjauan Islam. Kita akan membahas dulu beberapa hal terkait tema ini. Mengapa seorang manusia itu mesti bekerja? Ini hal dulu yang harus kita garis bawahi. Kemudian bagaimana cara bekerja yang baik? Kemudian yang ketiga, seperti apa pekerjaan itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena penting kita pertanyakan, jangan-jangan puluhan tahun kita bekerja, kita tidak punya nilai, tidak punya bekal dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum mengatakan perpindahan keberadaan kita di setiap tempat itu membutuhkan bekal. Anda sekarang terhubung dengan kita, tadi dikatakan se-Indonesia. Sekarang kalau mau rapat dari Jakarta ke Bandung atau misalnya ke Medan, ke Surabaya, bukankah butuh bekal kita untuk berpindah kepada tempat itu? Bukankah harus ada yang disiapkan dalam menatap perjalanan kita, persiapannya, akomodasinya, dan sebagainya. Jadi Anda bisa bayangkan, berpindah ke tempat yang terbatas saja, masih dalam skala nasional di Indonesia, kita membutuhkan bekal yang cukup untuk menyukseskan pekerjaan kita. Sekarang, kita akan berpindah ke tempat yang lebih jauh lagi, dengan dimensi yang berbeda. Bekal apa yang akan kita bawa? Apakah pekerjaan yang kita tunaikan sekarang ini, materi yang kita dapatkan sampai kemudian kita wafat dan berpindah kepada tempat yang lain, itu adalah bekal yang sesungguhnya yang selama ini kita cari. Seperti apa pekerjaan yang kita lakukan punya nilai. Di saat yang bersamaan, yang dengan nilai itu menjadi sebuah bekal yang kita bawa pulang. Itu yang akan menjadi concern kajian kita di siang hari ini, dalam waktu yang sangat singkat dan padat. Mudah-mudahan ada poin-poin yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga guru-guru kita yang telah mengajar tadi disebutkan Syekh Ali Jabir Allah yarham, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat kepada kawan-kawan khususnya. Tadi ada Ajim, kemudian juga ada Ustaz Das'ad Latif dan yang lainnya. Semoga seluruhnya Allah jaga dengan kesehatan, kemuliaan, memberikan pencerahan untuk warga negara Indonesia khususnya sehingga kita hidup dalam keadaan harmoni. Baiklah, kita mulai dengan tinjauan yang pertama. Kenapa manusia bahkan umumnya mesti bekerja? Baik, manusia disebut dengan manusia itu memiliki 3 unsur utama pembentuknya. Dan ini standar, ya, semua orang memahami, dengan akal kita mengetahui. Disebut manusia tersusun dari 3 bagian. Kalau di kesehatan, di biologi, di kedokteran ada anatomi tubuh, ya. Kalau di spiritual, di keagamaan, di Islam khususnya itu ada anatomi manusia. Disebut manusia ada 3 unsur, ya, yang menyulam kemanusiaannya. Pertama ada fisiknya. Fisik dalam bahasa Arab disebut dengan jism. Segala yang terkait dengan fisik disebut dengan jasmani. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, kita katakan jasmani. Senam kesehatan jasmani. Senam yang kita lakukan untuk membuat dan mensupport, ya, menstimulus supaya fisik kita sehat, memenuhi kebutuhan fisik. Kemudian ada yang kedua adalah rohnya. Roh ini motor penggeraknya, ya, spiritnya, generatornya. Nggak mungkin ini fisik bisa bergerak, tubuh kita bisa bergerak kalau nggak ada rohnya.
Segala yang terkait dengan roh disebut dengan rohani namanya. Baik, karena itulah kemudian bahkan di kimia farma ada divisi rohaninya, kerohanian, yang diwakili untuk umat Islam ada masjidnya dan turunan-turunannya untuk memberikan keseimbangan pada kebutuhan roh kita supaya bisa mendorong fisik bekerja lebih baik. Kemudian yang ketiga, ada pengikat hubungan antara roh dengan fisik, yaitu akal. Akal ini nanti yang akan menerima informasi dari roh sekaligus perintah yang akan dieksekusi oleh fisik. Dan subhanallah, masya Allah, sepersekian detik saja Allah menciptakan sistem ini, ya sepersekian detik semua perintah berjalan dieksekusi. Dan ini mustahil ada yang bisa membuat seperti ini kecuali sang pencipta yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menyebut dirinya di Quran dengan Khaliq. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Akulah pencipta manusia itu dengan segala sistem yang berjalan di dalamnya. Nah, penciptaan ini tentunya Allah sempurnakan dengan pemenuhan nutrisi dan bekal-bekalnya. Ini kalau nggak diberikan nutrisinya, seperti Anda lebih mengetahui ya dalam ilmu kesehatan, ini manusia kalau nggak dapat nutrisinya, nggak bisa berkembang berkehidupan. Lemah dia, bahkan bisa kemudian menghadirkan pada kematian. Nah, maka tiga elemen ini, tiga unsur ini, dia butuh kemudian supportnya, butuh nutrisinya, dan semua akan saling bersinergi, berpadu, nggak bisa terpisah sendiri. Hilang salah satu, maka hilang fungsi kemanusiaannya. Rohnya hilang, maka meninggal dia. Kan akalnya hilang, jadi hewan dia. Ya, hewan itu kan cuma roh dengan fisiknya, nggak ada akalnya. Ya, akal dengan roh saja, fisik nggak ada, ya gentayangan namanya, gitu kan. Maka ketiganya mesti ada, hadir, berpadu, dan terpenuhi kebutuhannya. Baik, kita bicara tentang roh. Roh butuh nutrisi, roh butuh makanan. Apa nutrisinya? Nutrisinya adalah ibadah. Ya, Quran surah ke-17 misalnya Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir roh. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad SAW tentang esensi roh. Apa hakikatnya? Apa kebutuhannya? Qulir roho min amri rabbi. Katakan semua urusan terkait dengan roh itu semua sumbernya ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mengetahui, karena dari Allah kebutuhannya pun Allah siapkan khusus. Ya, makanya roh mesti dapat nutrisi. Kalau dia nggak diberikan nutrisinya, lemah dia, gelisah dia. Ya, roh itu sampai ke dalam diri kita, menjadi nafas namanya. Jadi kalau sudah sampai kepada fisik, menyatu, jadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bernafas. Ya, dengan nafas itu muncul kehidupan. Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi nafas yang sempurna tercipta. Kapan? Saat ruh masuk ke dalam tubuh kita. Quran surah 15 di ayat ke-28 sampai 30-nya. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Di ketika rohnya masuk, sempurna keadaannya itu. Jadi bernafas dia. Nah, ini butuh nutrisi, butuh support. Nafas tempatnya di dalam kolbu. Ya, kolbu. Di dalam kolbu inilah ada unsur kehidupan kita. Bukan hati dalam konteks fisik ya. Tapi ini titik spiritual yang menggerakkan kehidupan kita. Di kolbu ini, teman-teman sekalian, saudara-saudariku, itu bersemayam nafas di dalamnya. Kalau enggak kita berikan nutrisinya, maka dia bisa menjadi melemah. Bahkan bisa berpenyakit. Maka muncul yang disebut dengan penyakit hati, malas, gelisah, ada ria, ada sombong, ada iri hati, dengki. Itu penyakitnya penyakit spiritual, roh di dalamnya, penyakit hati. Nggak bisa diobati dengan obat-obat fisik. Ya, dengan da itu penyakit fisik. Yang menyerang hati itu penyakit hati namanya marad. Fi qulubihim marad. Quran surah kedua ayat ke-10. Anda nggak bisa datang ke rumah sakit untuk mengobati penyakit hati karena beda tinjauannya. Nggak ada di rumah sakit misalnya poliria, poli iri hati, poli gelisah, nggak akan ditemukan. Ya kan? Itu kaitan dengan fisikal. Maka di situ kita dihidangkan menu-menu ibadah. Ya, ada menu-menu seperti apa misalnya sholat, interaksi dengan Al-Quran, puasa, haji. Itu memberikan kemudian support kepada roh, nutrisi untuk roh. Nah, setelah dapat nutrisi itu ada ketenangan dalam jiwa. Ketenangan ini yang membimbing kita untuk berkreasi dalam kehidupan. Karena itulah ketika ibadah, kita diminta untuk menunaikan dengan sempurna dan hasilnya ketenangan. Ya, ketenangan itu yang bermanfaat untuk hati. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan berzikir, dengan beribadah kepada Allah, dampaknya ke hati menjadi tenang. Supportnya kepada fisik menjadi kuat. Baik, kemudian juga akal kita butuh nutrisi, teman-teman sekalian. Apa nutrisinya? Pengetahuan, ilmu, penting bagi kita belajar. Karena itu banyak ayat-ayat turun mensupport kita supaya menajamkan pengetahuan untuk membimbing fisik beraktivitas. Anda nggak mungkin bisa bekerja secara fisikal kalau nggak ada basic ilmunya. Kan untuk masuk kimia farma juga mesti ada ukurannya. Parameter pertamanya apa? Ilmu. Apa ijazahnya? Apa background pendidikannya? Ya, karena itu ayat pertama turun Iqra, baca.
Afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Apakah engkau tidak banyak menganalisis, banyak mengamati, banyak mencerna, banyak belajar, banyak meriset? Itu banyak ayat di Al-Qur'an mensupport kita untuk memenuhi nutrisi akal kita supaya logikanya jalan, ya. Logika itu kan nggak mungkin bisa digunakan kalau nggak ada support data. Data berubah menjadi informasi, informasi berubah menjadi pengetahuan. Dan inilah nutrisi yang dibutuhkan oleh akal. Sama fisik, kalau ini kita sudah paham semua. Fisik pun butuh nutrisi, butuh makanannya. Kalau nggak diasupi dengan makanan yang benar, gitu kan, dengan nutrisi yang sehat, yang baik, tentu akan lemah juga. Ya sama, akan lemah, mungkin sakit, mungkin juga akhir kehidupannya akan tiba, meninggal dunia. Karena itu turun ayat-ayat mensupport kebutuhan fisik. Apa di antaranya? Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya, karena Allah pencipta manusia, maka Allah turunkan pula hukum umum. Ya, hukum universal yang semua manusia mau muslim atau bukan pasti nggak akan bisa berlepas dari hukum ini. Ayat yang mengatakan Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali. Nanti kalau spesifik untuk orang yang telah beriman, umat Islam khususnya, nanti panggilannya spesifik menggunakan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu menunjukkan hal yang khusus. Tapi kalau hukumnya berlaku umum, maka Allah panggil dengan kata ya ayyuhan nas. Semua manusia tanpa kecuali. Panggilannya menjangkau semua kawasan pakai ya. Disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ya kan? Dimanapun Anda berada, merasa jauh, merasa dekat, ya semua ayat ini berfungsi untuk seluruhnya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Memberikan hukum kekuatan sekaligus pengingat. Kata Allah, aku tegaskan, aku ingatkan. Semua manusia itu perlu memenuhi kebutuhan fisiknya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan Anda berpetualang di bumi, cari background macam-macam, bekerja sesuai dengan passionnya. Nah, pada dasarnya ketika bekerja itu, tujuan utamanya apa? Salah satunya untuk memenuhi pokok kebutuhan fisik. Yang paling dasar itu apa? Makan. Ya kan? Makanya ketika ditanya, mau kemana Pak? Bu, kan kita jawab dengan metode kiasan, sinekdok, pas prototo. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Mau mencari sesuap nasi, gitu kan? Padahal yang dicari satu rice cooker, cari sandang, cari panggan, cari papan. Tapi yang pokok itu kan untuk makan. Ya, itu bahasa Arabnya kulu. Silahkan cari makan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Mimma fil ardi, di tempat yang kau bisa pijak. Jadi tersebar di bumi, silahkan. Nggak ada di Bandung ke Jakarta, nggak ada di Jakarta ke Medan, nggak ada Medan di Surabaya. Terus dicari sampai ke luar negeri untuk mendapatkan kebutuhan apa? Fisik. Dengan cara bagaimana? Halalan, mencari dengan cara yang legal. Kalau tidak legal bermasalah nanti. Makanya perhatikan hukumnya. Di keluarga besar Kimia Farma ada aturan, ikuti. Tidak diikuti aturannya bermasalah. Di tata negara kita ada aturan, diikuti. Tidak diikuti bermasalah. Di hukum syariat kita pun ada aturan, ya kan? Maka diikuti. Kalau tidak bermasalah secara spiritual. Maka di sini halalan kalau sudah dapat kemudian yang dihasilkan itu dapat gaji, dapat honor, dapat macam-macam dengan cara yang benar, maka salurkan itu untuk mencari yang dibutuhkan oleh fisik. Ya, thayyib itu kebutuhan untuk menguatkan fisik. Jadi kata Al-Quran, nggak semua yang diinginkan itu mesti didapatkan. Kita ingin, tapi nggak baik buat tubuh. Alangkah lebih bagus kalau mencari yang lain sesuai dengan yang dibutuhkan. Itulah konsepsi halalan thayyibah. Jadi, fisik itu butuh penguatan nutrisi, kemudian akal juga butuh penguatan nutrisi lewat pengetahuan, roh juga butuh. Nah, bagaimana cara yang ideal kita memenuhi kebutuhan itu dalam konteks kita mencari, mendapatkan ya kebutuhan fisik, tapi juga ada kebutuhan rohnya terpenuhi, sekaligus akalnya juga sempurna. Ini akan kita padukan melalui semangat yang kuat. Dalam bahasa Yunani disebut dengan ethos. Ethos itu kan watak, karakter, semangat yang tinggi. Kita tarik ke pekerjaan. Pekerjaan itu kan pengamalan dari perintah Al-Quran. Ya, kata kerja, verb. Ya, kata perintahnya muncul. Kulu, silahkan kau beraktivitas, silahkan bekerja. Bagaimana kerja yang menimbulkan semangat, seperti apa konsepsinya, dan saat yang bersamaan pekerjaan yang dilakukan memenuhi kebutuhan spiritual yang dengan bekal itulah dibawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma bekal fisik masuk ke mulut, ya kemudian keluar jadi kotoran dan selesai. Yang dipakai pun akan usang. Baju yang dipakai saat balita, apakah sekarang dikenakan saat menjadi petugas di Kimia Farma dengan jabatan-jabatan tertentu? Kan tidak. Jadi semua yang kita kenakan akan berakhir. Bahkan di kain kafan itu pun nggak ada kantongnya. Apa yang kita cari sekarang nggak bisa dikantongi lagi gitu. Lantas pulang ke akhirat cari bekal apa? Sekarang pertanyaannya, seperti saya sampaikan di awal tadi kajian, apakah pekerjaan yang kita kerjakan sampai detik ini punya nilai untuk dibawa pulang? Ini yang kemudian kita turunkan bagaimana etos kerja dalam Al-Quran serta seni keikhlasan dalam menatap pekerjaan. Baik, ini sebagai pembuka di mukaddimah. Sekarang kita masuk kepada intinya setelah kita memahami gambaran aktivitas yang kita kerjakan. Nah, semua yang kita lakukan ini, inilah sebagai fungsi khalifah di bumi. Ya, ini yang dimaksudkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Dan ini sangat istimewa.
Fungsi besar manusia membawa risalah ke bumi itu sebagai khalifah di tempat yang dipijak. Quran surah kedua ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Rabbmu Muhammad SAW berfirman ya kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu, diviralkan firman-Nya ini, ingat ya, pahami ya kata Allah, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan tetapkan, jadikan, ya kan? Nah, khalifah di bumi, di tempat yang dipijak. Jadi ardun itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Jadi Anda mau ke Bandung, ke Bogor, kemanapun, begitu memijak sesuatu, Anda menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Ya, saya sedikit dulu terangkan dengan cepat. Khalifah itu setidaknya punya dua arti utama. Pertama dari kata khalafa, yang saling menggantikan. Jadi sistem kehidupan di dunia ini, di bumi ini nggak abadi. Semua saling menggantikan. Di keluarga saling menggantikan. Ayah, ibu selesai, purna gitu kan. Meninggal, muncul anak menggantikan. Visi misi hidupnya di keluarga. Muncul cucu dan sebagainya. Anda di pekerjaan nggak akan selamanya ada di situ. Akan saling menggantikan. Sekarang direktur keuangannya A, besok B. Sekarang pimpinannya A, besok B. Ya, ada purnanya. Itu sistem kehidupan kita demikian. Makanya ketika diberikan amanah, jabatan pekerjaan, maka muncul makna yang kedua. Khalifah itu berarti sifat untuk memakmurkan. Ya, sifat untuk menyukseskan. Makmur itu dari kata amara, sesuatu yang bermanfaat. Ya, makanya usia kita disebut umur. Kenapa disebut umur? Untuk menunjukkan kesan sepanjang diberikan usia, hadirkan yang bermanfaat. Hadirkan yang baik-baik. Ini mata sudah berapa kali dipakai yang tidak bermanfaat. Ya kan? Telinga mendengar yang tidak bermanfaat. Itu tidak ada keberkahan dalam usia. Jadi kalau Anda ditanya berapa umur Anda, itu sekaligus memberikan pesan. Berapa manfaat yang sudah Anda hadirkan selama berkehidupan. Ya karena itulah kemudian fungsi khalifah menjadi pemakmur, membawa manfaat. Jadi ketika Anda ditugaskan di Kimia Farma, manfaat apa yang bisa Anda hadirkan? Bukan hanya untuk perusahaan, ya untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat, sehingga kita punya legasi di situ, sekaligus juga punya hal yang dititipkan sebagai sejarah kehidupan kita. Nanti sisi lainnya sebagai bekal pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian punya juga makna kesuksesan, dimanapun bekerja sampai ke titik yang tertinggi. Yang sukses, yang baik, capaian tertinggi. Jangan tanggung, Anda bekerja di mana, capai yang paling tertinggi sesuai dengan background ilmu yang telah kita dapati. Itu risalah keislaman kita. Ya, risalah Al-Quran. Apapun yang kita kemudian diamanahkan oleh Allah untuk kita lakukan, capai dengan capaian tertinggi. Pasang target yang maksimal. Sehingga kita tersupport untuk menampilkan yang terbaik dalam kehidupan. Nah, kaitan dengan etos kerja, semua ini nanti, baik menjadi khalifah, pemakmur, penyukses di setiap tempat yang kita pijak, pekerjaan yang kita lakukan, caranya Allah akan turunkan kepada kita sebagai support untuk mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Keikhlasannya pada bagian yang keduanya. Baik, kita mulai dengan etos dulu. Bagaimana menumbuhkan semangat pekerjaan yang baik untuk menghasilkan hasil yang maksimal baik dunia ataupun akhirat. Baik, teman-teman sekalian, jika diperkenankan saya menyebut dengan teman-teman untuk memudahkan ya. Jadi sesuatu kesuksesan, puncak kesuksesan yang ingin kita dapatkan, ingin kita capai ya, yang belum nampak sekarang ini, itu disebut dengan jannah namanya. Ya, jannah. Nah, ini untuk menambah wawasan ya, karena pada umumnya jannah seringkali dipahami, dimaknai dengan surga saja. Ya, pada asalnya jannah itu kesuksesan yang ingin diraih yang belum tampak. Kenapa surga itu dinamakan dengan jannah? Karena itu puncak kesuksesan tertinggi bagi setiap hamba yang belum tampak sekarang. Ya kan? Nah, dalam Al-Quran pun, segala yang ingin kita capai, orang-orang kalau sukses, meraih kebesaran, kehebatan, aset, dan sebagainya, termasuk dalam konteks dunia, itu diilustrasikan, dibahasakan oleh Al-Quran telah mendapatkan jannah. Ya, misal, kita ingin turunkan, ini dalam konteks dunia dulu ya. Nah, jadi kita turunkan konteks dunia, nanti akhirnya konteks akhiratnya. Di sini nanti ada etos, di sini nanti ada ikhlas, gitu kan? Nah, kita ambil contoh misalnya yang teman-teman sering baca di setiap Jumat ya, selain surah Yasin kan ada surah Al-Kahf juga kan. Kalau kita baca surah Al-Kahf surah ke-18 ayat 32 itu sampai 34 kan ada dialog tentang dua orang laki-laki kan. Quran surah ke-18 di ayat 32 dulu saya sebutkan ya. Jadi di surat Al-Kahf itu ada 4 kisah yang menginspirasi. Dianjurkan, disunahkan, dipelajari setiap hari Jumat. Bukan sekedar dibaca. Dibaca dapat pahala bacaan, dipahami dapat inspirasi. Ya kan? Nanti ada kisah para pemuda yang tangguh, gitu kan, mempertahankan iman dan punya kesuksesan dalam aktivitas. Yang kedua, kisah tentang dialog dua orang sahabat, yang satu sukses dalam urusan dunia, bisnisnya banyak dan sebagainya. Yang satu lagi soleh secara akhirat. Nanti mereka berdialog tentang keseimbangan, kan? Yang ketiga kisah Nabi Musa yang tetap belajar kepada hamba Allah yang soleh itu Khidir alaihissalam, dan yang keempat tentang Dzulkarnain yang menggenggam dunia di masanya. Nanti ada inspirasi bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal yang telah mereka raih dalam 4 tipe kehidupan yang berbeda tadi.
Ya, di sini diceritakan Allah sampaikan wadrib lahum mathalar rajulaini, dan berikan kisah kepada mereka ya sebagai contoh inspirasi dalam kehidupan. Jadi Allah telah sampaikan dari 15 abad yang lalu kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah di masa lalu ya, tentang kisah apa? Rajulaini, tentang dua orang sahabat. Jadi dua sahabatan ya kan? Kemudian yang salah satu di antara mereka wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini. Bahkan satu di antara mereka itu sudah sukses mendapatkan dua kesuksesan besar. Jannataini, jannah itu tunggal, kalau pakai ain itu bentuknya dual, ya dual. Jadi ada yang tunggal singular, ada yang dual, dua pakai ain itu dua. Kitab buku, kitabaini dua buku, masjid satu, masjidaini dua masjid, ya kan? Jannah itu satu aspek kesuksesan. Kalau jannataini berarti dua. Di masa lalu, orang-orang yang sukses itu, yang asetnya dipandang bagus, hebat, kayanya betul-betul kaya, itu kalau sudah punya kebun. Ya, karena di padang pasir kan semuanya gersang gitu kan, gersang. Kalau punya unta itu biasa. Bahkan unta pun nanti ada yang kualitasnya tinggi, itu yang sekarang harganya ratusan juta bisa miliaran. Ada unta hitam, ada unta yang keemasan gitu kan, tuh macam-macam, beda-beda. Ya, itu harganya bisa beda-beda. Tapi mereka dipandang biasa saja, kaya standar. Kalau memang ada yang kaya banget atau kebangetan kayanya, kan kaya itu standarnya ada yang kaya, ya kaya banget, ada yang kebangetan kayanya. Itu kalau sudah punya kebun-kebun yang rindang, yang ada anggurnya, ada kurmanya, macam-macamnya, ada aliran airnya dan sebagainya, gitu kan? Nah, karena itu refleksi kekayaan di masa-masa lalu itu ketika di padang pasir yang tandus mereka punya kebun. Kebun itu disebut dengan jannah. Ya, gambaran kesuksesan di masa lalunya. Kalau kita sekarang mungkin bisa direfleksikan kalau unta-unta yang mewah tadi mungkin dengan mobil-mobil yang cukup luar biasa ya, saya tidak perlu sebut sehingga tidak harus mengendorse gitu ya. Mobil-mobil yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, aset-aset yang melimpah, rumah yang mewah, taman-taman yang indah, itu digambarkan dengan jannah. Nah, dia itu punya dua kebunnya, bayangkan. Kalau kita sekarang mungkin asetnya banyak, perusahaannya banyak ya, mengalir keindahan banyak hal di dalamnya. Ini sukses. Ya, sukses secara dunianya, sukses. Baik. Namun nanti punya persoalan dalam persoalan akhiratnya. Nanti ini kita bahas kemudian. Ya. Tapi apa standar kesuksesan yang bisa diraih? Ya, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia hasilkan itu. Ya. Nah, ini masih dalam konteks dunia. Jadi kalau kita masih bicara etos dan kita kaitkan dengan keduniaan, ini hanya akan terbatas kalimatnya pada kerja saja. Makanya kalimat etos seringkali disandingkan dengan pekerjaan. Etos kerja, semangat, ya kan? Kerja, kerja, kerja. Nah, kalau kita ingin berhasil dari pekerjaan saja dalam konteks dunia, maka standar sekali ukurannya. Ya, apa itu? Nah, pindah kita kemudian ke Quran, surah ke-3 Ali Imran, ayat 142. Jawabannya. Baik, perhatikan kalimatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini standar umum. Apa Anda duga Anda akan sukses begitu saja, termasuk dalam konteks pekerjaan Anda sekarang, ya kan? Di kimia farma, apakah akan menghasilkan target yang telah Anda tentukan di awal, sukses tiba-tiba, kemudian kan dapat meraih ini, capaian kemudian dapat tercapai dengan bagus, targetnya maksimal. Apakah mudah itu diraih seperti membalik telapak tangan? Ya, apalagi pengen surga gitu kan, yang dimensinya berbeda, yang lebih besar lagi tingkatannya, apakah mudah begitu saya didapatkan? Ya, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara belum tampak pada diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sementara belum tampak pada diri kalian kesungguhan, keseriusan untuk bisa meraih itu semua. Jadi kalau cuma syaratnya untuk berhasil, sukses, ya kan? Meningkatkan etos kerja kita supaya kita bisa meraih hasil yang didambakan dalam konteks pekerjaan, maka petunjuk Al-Qur'an sederhana. Satu, kerja yang sungguh-sungguh, yang serius. Ya, ini dari kata al-juhdu turunannya. Cintai pekerjaan Anda. Ini rumus standar. Semua orang mengatakan kalau Anda pengen kerja yang sukses, ya Anda serius. Cintai pekerjaan Anda. Hormati apa yang diamanahkan kepada Anda, gitu kan? Nah, ini juhdu. Turunan dari kata juhdu nanti ada 3. Nanti ini yang kemudian merangkai menjadi kata jahadu, bentuk jama. Yang pertama, ya, itu yang disebut dengan ijtihad. Kesungguhan dalam merencanakan, ya, mapping, punya rencana, punya visi, ya. Visinya, rencananya, targetnya, schedule-nya, macam-macamnya, ini ijtihad namanya. Konsepnya, ya. Kemudian ada jihad, eksekusi fisiknya, kemudian ada mujahadah. Mujahadah. Nah,
Ini yang menenun kemudian, tiga hal ini yang menenun kalimat jahada, jamaknya disebut dengan jahadu. Kata Allah, kalau mau sukses, Anda ingin berkata pekerjaan Anda pengen sukses, pengen baik. Kata Allah, ayo silahkan. Anda serius. Serius apa? Pertama merencanakan. Apa konsep pekerjaan Anda? Apa yang mau dicapai? Targetnya apa? Visinya apa? Yang jelas dulu. Landscape-nya bagaimana? Sehingga ketika akan bekerja itu kita punya landscape yang jelas, dicapaiannya, target jangka panjangnya, jangka menengahnya, jangka pendeknya. Ini termasuk manajemen sukses dalam Al-Quran. Saya pernah sampaikan ini di beberapa perusahaan di Indonesia. Ya, ada beberapa perusahaan di otomotif, ada di gas dan macam-macamnya. Dan ini konsepsi dasar. Dan ketika diikuti hasilnya luar biasa. Ya, luar biasa teman-teman. Nah, jadi pertama harus punya landscape dulu pekerjaan. Ini targetnya apa? Tadi dibilang tentang vaksin, tentang ini, tentang itu. Konsepsinya apa? Dasarnya apa? Targetnya bagaimana? Hasilnya seperti apa? Evaluasinya seperti apa? Kita punya rencana di sini. Setelah itu, konsep yang sudah ada, supaya tidak kemudian terbakukan dalam konsep saja, eksekusi. Dengan jihad. Jihad itu perjuangan fisik, kesungguhan dalam mengeksekusi rencana-rencana yang sudah disiapkan. Itu asalnya demikian, secara fisikal. Ya, makanya perjuangan tertingginya, ya, membela sesuatu yang sudah disiapkan, direncanakan, terkonsepsikan, kemudian diserang orang, ya, ada pembelaan secara fisik disebut dengan jihad. Itu tingkat tertingginya di militer itu, ada aksi militer untuk membela. Jadi jihad secara fisik itu bukan menyerang dengan asal-asalan, tidak, ya, bukan nembak orang, ngebom orang sembarangan, tidak. Karena itu kalau Anda, mohon maaf ya, mendengar informasi ada yang ngajak misalnya menghukumi tertentu tanpa dasar, tembak anu, bom anu, walaupun membawa nilai-nilai agama yang disematkan, tinggalkan, itu jauh. Ya, itu jauh sekali. Saya pernah waktu ada kejadian bom Jalan Tamrin itu, dan semoga Allah menjaga kita semua tidak pernah terjadi lagi. Ya, saya ada di Lampung, itu ditanya sama jemaah, Ustaz, apakah itu yang bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya, jadi ada konsepsinya, ya, ada ukuran-ukurannya gitu, ada kaidah-kaidahnya. Jadi jihad itu asalnya dia maknanya punya makna umum. Nanti spesifiknya terkait dengan pembelaan-pembelaan izzah. Ya, yang dimotivasi oleh spirit agama, nanti bonusnya itu terkait dengan aspek kehidupan kita, seperti kemerdekaan yang pernah kita dapatkan. Saya bahas kemarin tentang korelasi makna jihad, perjuangan dengan melahirkan kemerdekaan. Sampai diapresiasi di preambul Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gitu kan? Jadi kita pengen, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, pengen kita merdeka, keinginan luhur. Ya, beratus-ratus tahun, sudah masanya lama, tapi rahmat dan berkat Allah belum turun. Begitu kita berjuang dengan sungguh-sungguh, turunlah itu. Nah, dalam konteks umum kepekerjaan, perjuangan fisik untuk mengeksekusi ide kita, itu disebut jihad juga. Karena itu kalau Anda niatkan sebagai ibadah, itu dinilai sebagai jihad. Jihad yang standar nantinya, ada pahalanya, begitu keluar. Nah, ini perjuangan fisiknya. Di sini diterapkan job desk-nya apa, kemudian eksekusinya bagaimana, dan sebagainya. Terus jangan dikira ini mudah. Ya, kadang-kadang ada tantangan yang muncul dalam jiwa kita juga. Ya, perjuangan untuk mengatasi sikap emosional kita. Mungkin ada beda pendapat, kadang-kadang malas, kadang-kadang gelisah, gitu kan? Kadang-kadang nggak stabil perasaan diri kita, ada pesimis, gitu kan? Melihat nih kayaknya prospeknya nggak bagus, terjadi kegelisahan dan sebagainya. Nah, ini perjuangan mengelola diri kita, emosi kita, disebut dengan mujahadah namanya. Ya, ini aspek emosinya, perjuangan mengelola emosi kita, perasaan kita, jiwa kita. Ini kalau kita bisa kelola ini semua, ya, emosinya bagus, saling mengikat dengan baik, nggak ada nanti kecemburuan antara staf satu dengan yang lainnya, ada bagian divisi tertentu yang memberikan ketenangan kepada jiwa, pekerjaan ditata, evaluasinya bagus, ada R&D-nya, Research and Development-nya, kemudian ada evaluasinya, semua bergerak bersamaan, sungguh-sungguh, tinggal satu poin lagi, sabar. Ya, Anda kerjakan dengan baik, prosesnya dijalani dengan maksimal, ditunggu, sabar, telah berikhtiar, muncul, wa ya'lamas sabirin, ditutup dengan sabar. Dan semua konsepsi ini dikerjakan oleh siapapun, mau yang beriman, yang tidak beriman, ini serius dikerjakan sukses. Ya, betapa Thomas Alva Edison, berapa banyak percobaan, kemudian dia bersabar dengan itu, ya kan? Dan dia menghasilkan sesuatu yang sekarang kita bisa rasakan. Kalau kita mau mengambil non-muslim sebagai contoh, ya, kalau yang muslim banyak sekali, bahkan jadi inspirasi ke barat. Bagaimana Avicenna itu sabar dari mulai menghafal Quran, dari mulai belajar otodidak, kemudian sampai ke belajar di kedokteran, sampai sekarang menginspirasi. Ya, Averroes dengan pemikirannya, beliau seorang dokter bedah. Ibnu Rusdi itu dokter bedah itu. Ya, Ibnu Sina kapital selekta kedokteran beliau kuasai, tapi jangan salah, beliau pun ahli Quran. Hafal Quran, tahu tafsir, tahu hadis. Kalau lupa salat 2 rakaat untuk mengingat, ya, itu paham teori kedokteran. Ibnu Rusdi itu dokter bedah, ahli tafsir, ahli fikih, dan punya kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Dibahas sekarang di hampir semua strata pendidikan di Timur Tengah, bahkan di Indonesia. Bahkan sekarang di masjid-masjid. Ya, kita punya Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, gitu kan, Jabir bin Hayyan dan sebagainya.
Itu kalau kita serius, sukses. Nah, jadi kalau Anda bertanya, bagaimana meningkatkan etos kerja dalam pandangan Al-Quran, kalau raihan hanya sekedar pekerjaan saja, ini, Anda seriuslah bekerja. Kan? Serius bekerja, landscape-nya yang baik, visinya bagus. Ini standar, kita pun sudah tahu. Ya, tinggal prakteknya berjalan nggak sepenuhnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua pekerjaan yang dihasilkan dengan konsepsi ini otomatis juga melahirkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Punya nilai nggak? Ya kan? Jadi bekal nggak kita untuk menghadap Allah? Atau nilainya dunia saja? Nah, kan sementara kita mengetahui bahwa kita itu kan sifat kehidupan kan selalu berganti, berpindah. Kan sampai ujungnya nggak pindah lagi. Ujung yang nggak pindah lagi disebut dengan akhirat namanya ini. Ujung yang tidak pindah lagi. Selama di dunia berpotensi pindah. Tidurnya sekarang di kasur, besok di sofa. Kadang di rumah, kadang di kantor. Itu sifat dunia biasa. Kan bahkan pindah tempat. Sekarang di Bandung, besok di Jakarta. Itu dunia. Dan itu butuh bekal. Nah sekarang nanti pada saatnya kita akan berpindah ke alam yang nggak ada pindah lagi. Yaitu akhirat. Bekalnya pun berbeda. Untuk mendapatkan bekal ini perlu nilai. Ya perlu nilai yang berbeda. Jadi saat dikerjakan, saat yang bersamaan, dia punya nilai akhiratnya. Nah, konsepsi untuk menjadikan pekerjaan dunia yang saat bersamaan punya nilai akhirat, itu disebut ibadah namanya. Ya. Jadi jangan dibatasi ibadah itu pada konsep ritual saja, semacam sholat misalnya. Ya, itu ritual. Baca Quran itu ritual. Tapi jangan lupa ada ibadah juga yang praktikalnya terkait dengan tata kelola kehidupan kita. Secara sosial. Ya itu semua pekerjaan kita berpotensi jadi ibadah. Karena Allah pun sudah menegaskan. Anda bertanya konsepsi ibadah dalam Al-Quran. Ya, konsepsi berkehidupan. Allah turunkan Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku jadikan seluruh aktivitas manusia itu apapun yang dikerjakan kecuali dia punya tujuan menjadikannya sebagai ibadah kepadaku. Jadi sebetulnya semua pekerjaan kita itu yang bernilai baik, itu bisa menjadi ibadah. Ya. Dan saat semua menjadi ibadah ini, teman-teman sekalian, maka pekerjaan kita akan punya nilai, ya, punya perubahan warna, punya pandangan tersendiri dari Allah. Pekerjaan dalam bahasa Arab disebut dengan amal namanya. Amal. Amila ya'malu amalan. Amal. Amal itu pekerjaan. Ya, kerja itu amal. Saya sedang beramal, sedang bekerja namanya. Oke? Okay? Nah, ketika pekerjaan ini kemudian diisi dengan nilai ibadah, maka dia akan punya nilai di sisi Allah, diapresiasi, yang menandakan dia punya nilai tertentu untuk bekal pulang. Ya, apa nilai yang Allah berikan kepada amal ini? Dinilai oleh Allah sebagai sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik menjadi ibadah disebut namanya dengan saleh. Saleh. Kita sebut dengan saleh, gitu kan? Saleh. Ya, maka muncul istilah amal saleh. Ada amal saja, ada amal solih. Itu berbeda, teman-teman. Kalau amal saja, itu pekerjaan, rutin sifatnya, netral dia. Ya, Anda bekerja, tidak bersentuhan dengan yang haram, nggak melanggar, gitu kan, dan sebagainya. Tapi kerja aja, nggak ada niat yang lain. Itu pekerjaan, rutinitas namanya. Berangkat gelap, pulang gelap. Ya, nggak ada perbedaan. Jadi Anda nggak bisa bedakan antara yang beriman dengan yang belum beriman. Terus peran iman Anda di mana? Ya kan? Saat kita pulang kan iman yang menentukan. Maka bagaimana pekerjaan ini punya kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kualitas itu otomatis akan memberikan dampak juga kepada aspek dunianya. Ya, maka dinilailah oleh Allah, jadikan itu ibadah sehingga menjadi soleh. Karena itu di dalam Al-Qur'an kata iman seringkali bersanding dengan amal soleh. Ya. Ini sebentar lagi mau asar kan? Ada surat Al-Asr, surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi orang beriman itu pasti imannya mendorong dia untuk menjadikan perbuatannya itu baik, soleh. Dan soleh itu punya dua dimensi, baik dalam urusan dunia dan punya nilai akhiratnya. Karena itu kalau sekarang bergabung, belajar dengan kami sekarang ini di keluarga besar Pertamina, di keluarga besar sekarang Kimia Farma, Anda mengatakan misalnya beriman. Coba saya tanya kepada Anda, yang ikut pengajian sekarang beriman tidak? Anda katakan saya beriman, sekarang tolong buktinya apa? Karena iman itu butuh pembuktian. Kata Allah kalau sudah beriman, Anda buktikan imannya. Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana iman fa'budni. Buktikan iman lewat ibadah. Kata Allah, kalau Anda menuhankan Allah, yakin gak ada Tuhan selain Allah, beriman kepada Allah, buktikan imannya. Nah, komitmen kita membuktikan iman itu lewat ibadah. Ibadah itu wujudnya amal soleh. Dampaknya kepada dunia, perbuatannya baik. Jadi kalau kita mengatakan pegawai yang beriman, pekerja beriman, direktur beriman, manajer beriman, pasti akan memberikan dampak baik pada pekerjaan.
Jadi kalau ada di kimia farma misalnya mengatakan beriman, etos kerjanya berkurang, nggak disiplin, nggak jujur, atau bahkan melanggar, ini bukan sekedar melanggar tata kerja, tapi ada tata kelola iman yang tidak maksimal dalam dirinya. Jelas ya? Nah, ketika kita jadikan ini sebagai amal saleh, teman-teman sekalian, nah, maka perbuatan itu akan punya nilai. Apa nilainya? Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Nah, dan ini ada konsepsinya. Jadi kalaupun Anda namanya Ibu Hasanah, Pak Hasan, tapi tidak mengerjakan konsepsi ini, tetap nggak punya nilai. Ya. Jadi ketika dikerjakan untuk menjadi amal soleh, jadi baik, semua potensi ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu berpotensi, punya nilai di hadapan Allah, ada poinnya. Ketika kita kerjakan, maka dia menjadi hasanah. Ya, dinilai oleh Allah, nih ada poinnya. Poinnya bagaimana? Ini pelajaran agama ya, di spiritual. Dilihatnya nanti saat pulang kepada Allah menjadi bekal. Ya kalau sekarang kita yakini, kita imani, kita kerjakan, kan nggak rugi juga kita niatkan demikian. Nanti begitu selesai, kita akan lihat bekalnya saat pulang menuju Allah. Karena itulah kita diminta urusan akhirat yakin. Al-Baqarah ayat 4, wabil akhirati hum yuqinun. Nah, nilai yang dituliskan untuk kita setiap mengerjakan sesuatu, kalau jadi ibadah 10 poin. Ya, teorinya di Quran surah ke-6, keterangannya, surah ke-6 Al-An'am, ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan, punya nilai hasanah, amalnya soleh, benar, punya penilaian dari Allah, dia dapat 10 poin. 10 ini yang disebut dengan ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan pahala. Ya. Jadi jangan dikira sholat saja yang berpahala, tidak. Baca Quran saja yang berpahala, tidak. Kerja Anda pun, saya, kita, itu bisa berpahala. Punya nilai akhiratnya. Ini yang bekal pulang, ini yang dibawa nih. Hasil ini tidak. Makanya kita katakan telah meninggal dunia. Bukan hanya kita yang meninggalkan dunia. Semua perangkat dunia tinggal. Semua tinggal. Apa Anda kira meja kerja Anda akan ikut? Jangankan ke alam akhirat, ke alam kubur saya tidak ikut. Ya kan? Tidak akan dilepas dengan semua perangkat dunia. Cukup dibalut dengan kain kafan, selesai diantar ke kuburan. Ya kan? Apa yang dipertaruhkan? Dipertaruhkan ini amal solehnya. Ya kan? Punya ini enggak saat untuk pulang nanti itu? Nah, itu setiap dikerjakan 10 poinnya. Tergantung amalannya nanti. Jangan menghitung begini. 1, 2, 3 terlalu kecil. Ya, kita ke masjid saja untuk ibadah. Ini ada harus Masjid As-Salam, gitu kan? Di tempat Anda bekerja, itu datang ke situ saja dengan niat ibadah. Belum dikerjakan ibadahnya, belum sholat, belum baca Quran, belum i'tikaf. Itu dapat 25 poin di hadis Muslim. Jarak satu keduanya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Banyak sekali. Kita lihat nanti saat kembali kepada Allah. Ditampakkan saat akan meninggal dalam sakarat, gitu kan? Itu sakarat itu akan nanti ada kebiasaan yang kita kerjakan. Orang yang biasa maksiat akan dengan maksiatnya. Orang biasa meracau akan dengan kekacauan kata-katanya. Orang yang biasa beramal dengan baik akan lahir dengan kebaikannya. Karena itu ketika dia wafat nanti akan wafat ditampakkan amalnya. Bahagia dia, senang, tenang dia, nyaman, senyum dia. Itu yang disebut husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, nyaman karena diperlihatkan. Ya. Pak, jelas ya? Nampak ya? Nah, ini gambaran konsepsinya teman-teman sekalian. Karena itu kita sering berdoa, doa yang standar, yang general bahkan, sifatnya umum kita mohonkan. Supaya perbuatan, semua pekerjaan kita di dunia yang baik itu jadi punya poin, jadi hasanah. Dan ini bisa kita lihat di akhirat, ketemu hasanahnya di akhirat. Kita berdoa dan doanya diajarkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 201. Ya. Di paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Wa minhum, dan di antara manusia itu may yaqulu, ada yang seringkali bermohon berdoa kepada Allah untuk dibimbing. Dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon bimbing kami untuk berikan kepada kami bimbingan untuk menjadikan semua pekerjaan dunia kami punya poin akhirat. Dan di akhirat itu hasanah itu akan tampak lagi ya Allah, ya kan? Dan di situ kami mendapatkan rahmat menjauhkan kami dari ancaman-ancaman neraka-Mu. Itu gambarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana satu pekerjaan itu amal menjadi soleh, menjadi ibadah, punya nilai hasanah, dapat pahala, pulang menghadap Allah, Anda bekerja, pahala dapat, meninggal pulang punya bekal. Kan? Maka diteruskan ayatnya. Kalau tadi di Quran surah 51, ayat 56 Allah menyampaikan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, biarkan jin dengan alamnya, kita bicara alam kemanusiaan ya. Kalau kita bawa spiritnya ke manusia saja, gitu kan? Tidaklah aku ciptakan manusia itu kecuali untuk menata kelola kehidupannya jadi ibadah, supaya punya 2 poin sekaligus. Nah, bagaimana cara ibadah yang benar itu? Maka dijawab di Quran surah ke-98 Al-Bayyinah di ayat ke-5.
Ya, dijawab, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan dalam beraktivitas itu illa liya'budullaha, kecuali untuk menjadikan semua kegiatan itu sebagai ibadah karena Allah, diniatkan karena Allah. Satu, niat lillah. Niat karena Allah. Ini. Yang kedua, mukhlishina lahuddin. Mukhlis itu orangnya, orang yang ikhlas. Jadi frame-nya itu rumusnya IA, kan? IA, kalau ada IA itu frame-nya, keadaannya. Orangnya itu rumusnya MUI, MUI. Jadi kalau Anda temukan IA, pasti orangnya UI. Ya. IA ikhlas, orangnya mukhlis. Ihsan, orangnya muhsin. Iman, orangnya mukmin. Islam, orangnya muslim. Gampang ya? Gampang ya, bahasa Arab gampang kan? Nah, jadi ikhlas, ya, itu frame-nya, gambarannya, spirit keadaannya. Orang yang mukhlis, kata Allah, nggak diperintahkan kita kecuali untuk menjadikan tata kelola kehidupan ibadah kita itu sebagai ibadah. Ya, pertama niatkan karena Allah, kedua tunaikan dengan ikhlas. Ya, ini dikuatkan di hadis Nabi riwayat Al-Bukhari, kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang pertama. Ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan kalimatnya, innamal a'malu, sungguh semua jenis perbuatan itu. A'mal jamak dari kata amal. Ya, amal jamaknya a'mal. Nah, dia. Innamal a'malu, innama adatul hasri, huruf pembatas yang menjadikan informasi terbatas pada hal tertentu saja. Oke? Baik, innamal a'malu, sungguh semua pekerjaan itu yang kita tunaikan, yang baik-baik, ya, terbatas bin niat kepada niatnya. Jadi, semua pekerjaan kita itu akan menjadi apa dinilai oleh Allah bergantung pada niat kita. Ya. Walikulli imri'in ma nawa, innamal a'malu bin niat. Ya, sungguh semua amal pekerjaan bergantung kepada niatnya. Ya, dan dari semua yang kita kerjakan itu akan dihisab berdasarkan niatnya masing-masing. Maka, rumus pertama untuk menjadikan pekerjaan itu menjadi ibadah, apapun itu selama dia baik, maka niatkan untuk Allah. Bekerja lillah. Ya, bukan hanya mencari dunia. Jadi kalau cuma sekedar cari dunia, jangankan kita yang beriman, yang belum beriman pun itu bisa melakukan itu. Pasti ada bedanya. Ya betul, nanti feedbacknya dunianya dapat. Ya, karena nanti meniatkan karena Allah berarti menjaga hukum-hukum Allah. Ya, nggak sembarangan akan kelihatan. Saya bekerja niat karena Allah. Bukan cuma mencari pekerjaan, dapat gaji, dapat posisi. Kalau itu hanya sekedar dunia, itu standar baru yang pertama. Yang lain juga bisa. Tapi kita merubah cara kerja kita. Di divisi manapun Anda bekerja. Niatkan karena Allah. Begitu diniatkan karena Allah, maka semua yang dikerjakan dapat poin tadi. Dan hukum berlaku. Apa yang berlaku dalam hukum itu, Anda akan tampakkan niat itu lewat perilaku. Maka ketika Anda lakukan pekerjaan itu karena niat karena Allah, Allah katakan, kamu ya, adil dalam pekerjaan, jujur dalam bekerja, jangan korupsi, jangan menipu, kan? Jangan berbuat curang. Ayatnya ada semua. Bahkan nanti ada surah Al-Mutaffifin, kan? Untuk yang perbuatan curang dilarang. Ada ayat jangan korupsi di Al-Maidah itu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Jadi kan, kalau korupsi, kalau engkau mencuri, aduh lebih baik potong tangan aja deh kata Allah. Jadi kan, ini sindiran yang tajam sekali karena tangan diciptakan bukan untuk berbuat buruk kata Allah. Jadi kan, jadi kalau orang benar-benar niat ibadah, nggak akan tergerak untuk nyogok, nggak akan tergerak untuk korupsi, ngambil yang tidak berhak dan sebagainya. Bekerja, etos kerjanya naik tinggi. Jadi dengan ikhlas, dengan kita berniat benar karena Allah itu feedbacknya kepada aspek dunia itu akan tinggi. Silahkan Anda lacak dalam sejarah, dan ini pelajaran terbaik kita. Semua orang-orang Islam yang beraktivitas, kan, dengan semua niat pekerjaan lillah, sukses. Mau jadi apapun, birokrat, diplomat, pengusaha, pedagang, macam-macam. Yang Uthman bin Affan sukses, Abu Bakar As-Siddiq sukses, Abdurrahman bin Auf sukses. Itu kalangan-kalangan para niagawan, kan? Ya, para hartawan yang sangat luar biasa. Dan itu dahsyat. Hartanya datang terus, sukses bisnisnya dan sebagainya. Ya, kapan mereka bisa sukses? Ketika meniatkan pekerjaannya karena Allah. Itu omsetnya 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat dari ketika mereka sebelum beriman. Apapun itu. Pengetahuan ada, yang di militer ada, ya macam-macam, semuanya sukses, bahkan membangun peradaban. Ya, Spanyol, Andalusia ketika sukses 7 abad jadi peradaban, mercusuar dunia, terutama ke Eropa pada masa itu. Ya, apa yang menjadikan itu sukses? Kan awalnya dunia juga ada, dibangun ada, arsitek banyak. Tapi ketika nilai iman masuk, diniatkan karena Allah, berubah. Sesuatu yang dahsyat. Dan makmur. Ya, karena hukum dijaga.
Itu nikmat pekerjaan demikian. Kalau nggak percaya silahkan praktekkan sesama muslim di Kimia Farma teman-teman. Jaga gitu kan. Niatkan sebagai ibadah. Jaga hukum-hukum Allah dengan benar yang standar dalam kehidupan. Ya, saling bersabar, mengingatkan kepada kebaikan, saling motivasi, saling support, saling membantu di Al-Maidah itu kan. Ya, jelas konsepsinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu pada kebaikan. Mungkin divisi ini butuh bantuan kita tolong dengan niat ibadah, saling mensupport. Kuat. Ya. Kemudian kita jaga supaya ini tidak luntur. Tepikan segala hal yang bisa mengotorinya. Kalau saya gambarkan, saya punya misal air bening, dan tercampur ada pasir misalnya. Kemudian saya ingin ekstrak supaya ini keluar. Ya, nggak bercampur lagi. Saya keluarkan tuh, saya pisahkan. Nah, itu ketika saya tanggalkan, saya pisahkan, saya hilangkan. Ya, sehingga menjadi murni, bersih lagi, itu khalis namanya. Khalis. Prosesnya disebut akhlas. Sifatnya disebut ikhlas. Jadi ikhlas itu asalnya membersihkan, menghilangkan segala campuran-campuran yang bisa memberikan warna, memengaruhi atau merubah pada sesuatu yang bening, yang murni sebelumnya. Jadi kalau kita bicara ikhlas dalam meningkatkan etos kerja, bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas dalam menjaga niat kita. Ikhlas dalam menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Jadi ketika Anda diberikan amanah misalnya di Kimia Farma atau dalam tugas manapun, ya, saya mau meningkatkan etos kerja, ikhlas, maka mulai tunaikan dengan semangat, tatibnya apa, capaiannya apa, niatkan sebagai ibadah, hukum Allah dijaga, ada hukum yang terkait dengan sosial di pekerjaan kita, gitu kan? Maka ini nggak boleh, jangan lakukan. Ya, jangan khawatir teman-teman sekalian, rizki itu udah diatur. Rizki yang belum diatur, rizki sudah diatur. Yang belum jelas itu keberkahan dan muara hidup kita. Anda mau mengerjakan dengan cara apapun, dapatnya nggak akan mengurangi kuantitas yang sudah Allah tetapkan. Cuman kualitasnya yang berbeda. Ya, jadi kalau kita kerjakan dengan jujur pun, Allah telah atur rezeki itu tetap. Semua manusia dapat bagiannya sempurna sampai kita meninggal. Ada yang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Kelihatan di awal banyak dapat itu sama aja, nggak akan melebihi kuota yang telah Allah tetapkan. Cuma keberkahannya akan beda. Ya, jadi disitulah kemudian Allah berikan keberkahan. Kalau keberkahan itu datang sudah tenang, nyaman, tata kelola hidup pun menjadi tentram luar biasa. Jadi ini gambaran singkat bagaimana meningkatkan etos kerja kita di divisi manapun, jenis pekerjaan apapun yang kita lakukan, dan kemudian bagaimana pekerjaan itu punya nilai di sisi Allah dengan keikhlasan yang kita tanamkan berdasar niat yang kita lakukan, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin terlihat biasa. Apalagi bagi Anda yang siang itu kan nggak mudah ya untuk bisa belajar. Jadi saya mengapresiasi nih, nggak mudah untuk bisa belajar, menyimak, itu nggak mudah, tantangannya banyak. Apalagi dalam dunia pekerjaan. Tapi selalu berpikir satu hal, bahwa sesibuk apapun, kita pasti akan pulang. Makanya di ibadah kita ada sholat isya. Ya, isya. Itu kan kalau kita urut subuh, orang Arab, kemarin saya bahas di Jakarta ya, offline saya datang itu ada silaturahim, saya diminta kultum. Saya sampaikan, semua itu punya makna di Islam, termasuk waktu sholat. Ya, kenapa subuh disebutnya dari kata asbah? Asbah itu sesuatu yang punya rencana, yang jelas. Kalau orang Arab tanya, kaifa asbaht? Bagaimana kabarmu pagi ini? Asbahtu bi khair. Saya baik dan sudah siap dengan rencana. Jam 7 saya ngapain, jam 8 begini, jam 10 begini dan sebagainya. Ya. Kenapa sholat pertama disebut dengan sholat subuh? Memberikan kesan bahwa setiap orang Islam yang bangun tuh pertama harus punya rencana yang jelas untuk dilakukan di hari itu. Jangan sampai Anda ditanya, nanti jam 2 kemana ya? Oh, saya belum tahu ya. Tidak, orang Islam itu sudah punya tata kelola yang jelas. Ya, punya tata aktivitas yang terukur. Kemudian fajar, ada hubungan pancaran iman dalam dirinya. Pancaran kebaikan disebut fajar, pancaran keburukan disebut fujur namanya. Makanya ketika azan dikumandangkan subuh, dipanggil kita, ada getaran di jiwa kita, fajar. Kenapa kemudian kita datang kepada Allah dulu? Kita punya rencana yang kita siapkan. Kan kita nggak tahu Allah ridho atau tidak. Ya, lancar atau tidak. Makanya kita bawa dalam sholat, mohon kepada Allah. Minta kemudahan, minta bimbingan, minta kelancaran. Dalam sujud kita minta. Karena itu bahkan berdiri pun kalau benar hadis qudsinya mengatakan wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salat, sekarang kami salat ya Allah, kami menyembahmu dan kami ini punya rencana, punya masalah begini, mohon ya Allah solusi. Kata Allah dijawab di hadis qudsi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini komitmen perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya memohonnya, aku berikan apa yang dia minta. Jadi hikmah ya, dari sholat subuh kita datang itu, kita membawa rencana kita supaya Allah berikan persetujuan. Kemudian sampai siang datang, sudah terang, ya siang itu bahasa Arabnya nahar. Tapi sampai siang itu pekerjaan Anda punya nilai enggak? Berhasil enggak? Capaian dunianya ada, capaian akhiratnya bagaimana? Makanya disebut dengan zuhur. Zuhur itu sesuatu yang terang, nyata, ada idhar di ilmu tajwid. Ya, makanya diminta kita datang lewat sholat lagi.
untuk menyampaikan. Sampai siang ini, ya Allah, aku telah lakukan apa yang kau perintahkan. Mohon berikan kelancaran seperti apa yang kau janjikan. Dievaluasi, punya nilai enggak? Sampai sore. Sore itu bahasa Arabnya masa. Ya, tapi jangan-jangan sampai sore pun ada waktu yang belum tergunakan dengan baik jadi ibadah. Saya mau tanya ya, mohon maaf ya. Dari tadi bangun saja sampai sekarang jam 2 kurang seperempat, berapa yang jadi ibadah? Tuh. Jadi kalau saya berikan gambaran kepada Anda diberikan modal nih, ya, oleh Kimia Farma misalnya. Modalnya 24 juta. Anda diminta untuk mengelola. Kita ambil yang kecil dulu ya, 24 juta. Anda diminta mengelola. Anda balik ke perusahaan cuma bawa 20 juta. Rugi kan 4 juta? Ya. Maka pimpinan akan menilai ada yang kurang nih. Sekarang Allah yang menciptakan kita semua kasih kita 24 jam momentum untuk diisi beraktivitas. Aktivitas ini mesti punya nilai sebagai bekal pulang saat kita meninggal pulang kepada Allah. Nah, momentum yang diberikan untuk diisi beraktivitas itu asar namanya. Makanya muncul surah Al-Asr untuk memberikan kesan kepada kita jangan sampai rugi ketika engkau mengisi waktu itu dengan aktivitas yang tidak benar. Jadi rugi nantinya. Nama manusia yang ditunjuk untuk mewakili aktivitasnya disebut insan namanya. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Maka perhatikan surah 103 Al-Asr. Wal Asr. Kata Allah, demi waktu, momentum yang aku berikan pada manusia untuk mengisi dengan beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia yang beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur itu berpotensi rugi. Karena aku berikan modal 24 jam dalam sehari sampai datang ajal. Tapi dia tidak gunakan itu untuk menata aktivitas sehingga punya poin pulang. Kan? Makanya Allah katakan illa kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat. Tuh, muncul lagi. Kecuali orang yang mengisi itu dengan iman, pancaran iman itu mendorong dia berbuat baik, jadi ibadah, jadi amal soleh. Nah, sekarang pekerjaan Anda, saya, kita, sampai hari ini, siang ini, jelas kan jadi ibadah? Kalau nggak diingatkan asar, jangan sampai rugi. Kenapa? Karena sesibuk apapun, pasti ada masa purnanya, maghrib. Maghrib itu matahari pun tenggelam. Maka pekerjaan kita pun akan tuntas. Ya, pada puncaknya isya. Ada asya, ada isya. Sekarang masih asya, mencari ma'isyah. Asya itu masih bergerak, aktivitas kerja. Itu saya lihat, Masya Allah, ada yang pegang dokumen, tanda tangan, ini, itu. Ya, ada yang berhubungan. Itu masih aktif. Nanti ada tiba waktunya isya. Harokat pindah dari fathah ke kasrah. Kasrah itu artinya tanggal, hilang, selesai. Anda sesibuk apapun akan tuntas. Saya pun akan selesai. Begitu selesai kita istirahat, terpejam. Dan kita tidak tahu apakah itu pejam terakhir. Atau pejam sementara yang akan membangkitkan kembali untuk memberikan bekal tambahan kita sebelum pulang. Nah, karena itu sesibuk apapun, pasti kita akan pulang. Kita akan kembali. Penting bagi kita dan terima kasih diberikan kesempatan kita untuk mengaji ya dan macam-macam. Saya tidak minta apapun dari teman-teman sekalian. Ya, saya hanya mengingatkan untuk risalah yang dibawa bahwa satu saat kita harus mengisi dengan nilai kebaikan dan manfaatnya ada untuk urusan dunia kita, dunia dan akhirat. Ada keseimbangan di dalamnya. Itu yang dimaksudkan dengan etos kerja dalam Al-Quran, menjaga menjadi ibadah dengan nilai keikhlasan, dan semoga dengan apa yang disampaikan setidaknya memberikan tambahan-tambahan yang berkah-berkah keilmuan yang dengan itu memberikan dorongan kita untuk beramal. Nanti penerimaannya akan beda-beda. Ya, mungkin ada yang diterima masih biasa, nanti dalam keadaan-keadaan yang sedang teduh, terenungkan kembali. Ya, ada yang cepat nanti kemudian, ada yang mengevaluasi dan sebagainya, itu kembali kepada keadaan diri masing-masing. Tapi kita saling mendoakan supaya Allah berikan kepada kita jalan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan akhir yang mulia, husnul khatimah. Demikian, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.